Hey yo, jadi di video kali ini gue akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara potong tublok. Dan check this out. Halo, gue dipakai Y bukan pakai I. Halo teman-teman, apa kabar kalian di sana? Gue doakan baik-baik aja ya. Jadi di video kali ini gue akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara gue motong model rambut gaya tublok hairstyle yang diadopsi dari Korean hairstyle. Oke teman-teman, jadi kita cek dulu kayak gimana rambutnya. Iya, rambutnya adalah rambut korban pandemi. Ya, jadi customer gue kali ini udah lama nggak cukur, sehingga rambutnya kali ini sangat amatlah gondrong. Artinya dia menunda durasi cukurnya gara-gara PSBB teman-teman. Jadilah sampai sepanjang ini karena ya kegiatannya WFH atau kerja di rumah, jadi nggak perlu rambut yang rapi. Nah, kali ini dia pengen potong, sempat bilang ke gue, bang potongin gue yang kayak mangkok gitu bang, yang kayak Korea gitu bang. Nah, gue langsung kepikiran, oh mungkin tublok ya. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi cara menentukan gaya rambut adalah hal yang penting sebelum kita memotong rambut. Itu akan menjadi rencana atau plan gaya apa sih yang akan kita buat. Nah, setelah kita dapat, kita tahu gaya apa yang akan kita buat, kita akan lebih mudah lagi mengerjakannya karena kita punya tujuan. Sehingga langkah-langkah waktu motong pun kita mengarah ke tujuan kita, yaitu planning kita tadi, gaya rambut tublok seperti permintaan customer gua kali ini. Nah, kalau kita udah punya plan pokoknya lebih gampang lah ya. Jadi kita motong nggak akan ngerabah di tengah, nggak akan ngeblank di tengah. Oh ini harusnya kayak gimana. Nah, rencana ini sangat penting dalam mencukur teman-teman. Itu yang gue rasakan sih ya. Jadi biasanya gue diskusikan ke customer gue, model apa sih yang dia mau, gaya apa sih yang dia suka, atau potongan apa sih yang dia nggak suka, kayak gitu-gitu. Cara gue tahu kayak gimana sih selera dia. Nah, setelah gue tahu, gue akan mereferensikan ke dia atau customer gue cocoknya kayak gini. Jadi ada diskusi di awal untuk menentukan gaya rambut apa yang akan kita buat. Nah, dan kebetulan kali ini gue akan motong tublok hairstyle. Oke, jadi gue ceritakan aja bagaimana langkah-langkahnya. Di awal tadi gue udah parting rambut bagian atas supaya terpisah dengan rambut bagian bawah. Nah, memang seperti itu tujuannya parting, adalah membagi rambut bagian atas dan rambut bagian bawah. Kalau kalian perhatikan garis partingnya itu gue buat sedikit di bawah hairline-nya. Nah, belakangnya gue buat V section, bukan U section ya teman-teman, V section. Nah, setelah itu lalu gue buat baseline yang gue sebut baseline atau garis dasar menggunakan teknik clipper overcomb sebelum ini. Nah, setelah gue dapet garis dasarnya, gue tinggal ngikutin aja garis dasar tersebut dengan menggunakan guard nomor 3 yang kalian bisa perhatikan di layar kalian. Oke, kayak gitu teman-teman. Yes, kali ini gue pakai guard nomor 3 dengan clipper super taper dan leveringnya close. Oke. Setelah itu kali ini gue pakai guard nomor 2 hanya di bagian samping dan belakang karena gue pengen rambut bagian sampingnya itu ada gradasinya. Jadi dasarnya atau garis dasarnya tadi gue pakai nomor 3, tapi kalau rata nomor 3 aja pasti nggak ada gradasinya. Jadi gue kasih nomor 2 dan berikutnya ntar nomor 1 supaya ada gradasinya. Bukan fade, cuman ada gradasinya. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi kali ini gue lagi pakai guard nomor 1 dengan levering open
dan close. Pokoknya menyesuaikan gimana caranya ada gradasi hanya di bagian samping dan belakang. Polanya sih mirip taper, cuman nggak setipis taper ya teman-teman. Atau bisa gue sebut juga low taper kali ini. Nah kayak gitu. Karena untuk gaya rambut tublok ini, ya dia pendek di bagian samping dan belakang. Polanya hampir mirip dengan undercut. Tapi partingnya gue buat sedikit ke bawah supaya nanti waktu gue styling dia jatuh ke bawah. Karena ya kalian tahu kan ya, gaya rambut tublok itu ditatanya agak berantakan, natural, tinggal diacak-acak aja, nggak perlu pakai sisir, dan jadilah tublok hairstyle. Hampir mirip dengan French crop tapi versi panjangnya. Mungkin kayak gitu ya, polanya hampir mirip, cuman mungkin versi panjangnya kayak gitu, tapi lebih mirip mangkok atau jamur. Yes, apapun sebutannya, ya kayak gitu. Gua merepresentasikan gaya rambut tublok kayak gitu, iya gak? Waktu customer gue bilang, bang potong gua rambut gua model mangkok, pokoknya yang kayak Korea gitu. Ya udah, insting gua langsung bertuju ke ya udah berarti tublok hairstyle. Dan akhirnya plan rencana di awal gue sudah ketemu. Akhirnya waktu motongnya pun lebih mudah karena kita punya tujuan, kita mau buat apa sih rambut ini, dan langkah-langkahnya sudah terencana dan sistematis teman-teman. Nah jadi kayak gitu ya, pentingnya plan atau rencana dalam mencukur atau potong rambut ya teman-teman. Oke, setelah bagian belakang dan samping gue buat tipis, kali ini tinggal kita memendekkan rambut bagian atasnya. Nah, perlu gue section supaya gue mempermudah waktu motong rambut bagian atas. Nah, kalian bisa perhatikan. Jadi kalau tampak depan gue belah dua, kalau tampak samping gue belah dua. Artinya gue belah atau gue section supaya lebih mudah dalam pas nyukurinnya, kayak gitulah ya. Oke. Kayaknya kebanyakan ngebacot gue ya. Oke. Thank you teman-teman buat kalian yang menyimak sampai di sini, dan terutama buat kalian yang baru gabung di channel gue dan di video ini. Seperti biasa, gue nggak perlu mengingatkan kepada kalian untuk mengetik tombol like dan subscribe, karena gue yakin kalian pasti paham lah ya. Dukung anak bangsa ini untuk berkarya. Waduh, sadis sekali bahasa gue. Oke. Kayak gitu. Nah, patokannya apa sih waktu gua potong rambut bagian atas ini? Patokannya adalah baseline teman-teman, atau garis dasar yang gua buat tadi di awal dengan menggunakan teknik clipper overcomb. Nah, kalian kalau ingat tadi di awal gua buat baseline atau garis dasar dengan teknik clipper overcomb. Nah, itu jadi patokan antara rambut bawah dan rambut atas. Nah, waktu motong rambut bagian atas pun berpatokan dengan baseline atau garis dasar yang udah gue buat di pertama tadi, kayak gitu. Nah, rambut bagian depan gue potong tekniknya point cut. Nah, supaya nggak terlalu rata, kayak gitu. Dan nanti ujungnya akan gue tipiskan dengan menggunakan gunting sasak tentunya, atau gunting penipis, atau apapun lah yang kalian sebut. Pasti gue yakin kalian pasti paham apa yang gue maksud gunting sasak. Iya, gue biasa sebut itu gunting sasak teman-teman. Oke. Nah, setelah gue sisir ke bawah, gue potong dengan patokan baseline. Kali ini gue kumpulkan rambut atas ke arah tengah. Nah, seperti kayak gini. Dan gue potong kayak gitu supaya kanan dan kiri sama panjang. Nah, ini seperti kontrol panjang aja lah ya. Jadi gue sisir bagian sisi kiri dan sisi kanan ke arah tengah, dan gue potong agar supaya sama panjang. Dan gue cross check dengan rambut bagian depannya juga. Nah, rambut bagian depan patokannya sih yang penting nggak nutup mata. Nah, itu kembali lagi ke selera. Menurut gua, karena nanti natanya
ke arah depan dan jatuh ke bawah, ya usahakan nggak ngelewatin mata karena akan ganggu ya. Stylingnya pasti gampang, tinggal diacak-acak aja jatuh ke bawah. Dan yang penting jangan sampai ngelewatin mata, karena kalau ngelewatin mata pasti terganggu. Oke, kayak gitu teman-teman. Sepertinya masih belibet juga gue ngomongnya. Pokoknya kalian kalau belum jelas di sini, silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar teman-teman. Dan gue akan dengan senang hati memberi jawaban yang ya sebisa gue. Dan kalau nanti kita nggak ketemu jawabannya, kita bisa diskusi di kolom komentar nggak? Kita bisa diskusi di situ, kita bisa saling belajar. Supaya apa? Supaya ya kita sama-sama belajar dan tujuannya untuk memajukan industri rambut di Indonesia. Keren sekali. Oke, jadi tinggal gue cross check ujung-ujungnya aja. Dan berikutnya akan gue tipiskan bagian ujungnya menggunakan atau pakai gunting sarsak. Yes, targetnya hanya di bagian ujung-ujungnya aja teman-teman. Kayak gitu, merata ke seluruh bagian. Dan ini udah mau selesai. Pokoknya gampang banget ya. Kuncinya adalah di plan atau rencana. Jadi nyukur itu harus punya rencana. Nah, kayak gimana cara menyusun rencana? Diskusikan dengan customer. Jadi kalau gue menyusun rencana, potongan apa sih yang akan kita buat, potongan apa sih yang mau gue buat, ya udah gue diskusikan sama customer gue. Gue pengen tahu selera dia kayak gimana, kebutuhan dia kayak gimana, dan kondisi rambut dia kayak gimana. Ya udah, tinggal gas. Dan itu akan mempermudah waktu gue motong, karena waktu gue motong gue punya tujuan dan langkah-langkahnya pun akan lebih sistematis dan menghindari kerja dua kali lah ya. Jadi betul-betul matangkan rencana, diskusikan betul-betul apa sih maunya dan apa sih cocoknya, dan itu tinggal komunikasi aja. Jadi ya iya, kita harus bisa berkomunikasi dengan baik. Oke, sudah selesai dan ini barusan gue cuci. Kali ini tinggal finishing, artinya gue tinggal styling, tinggal gue kasih produk. Nah, buat stylingnya kayaknya nggak ribet-ribet, tinggal keringin aja, acak-acak ke bawah, kasih powder, sedikit clay supaya bisa bertekstur, dan jadilah potongan tublok hairstyle yang kayak opa-opa Korea. Yang kayak opa-opa Korea itu. Oke, teman-teman, wow, thank you banget ya kalian udah nonton sampai di sini. Gue semakin semangat dengan dukungan kalian untuk berkarya atau membagikan pengalaman-pengalaman gue tentang mencukur dan mengabadikannya dan membagikan kepada kalian. Dan kalian mendukung ini, ya udah, gue semakin semangat. Oke, sudah hampir selesai. Kali ini gue kasih hair powder. Betul, cara natanya tinggal diacak-acak aja. Tujuannya apa diacak-acak? Supaya gue pengen dapat volumenya juga, teksturnya juga, dan natural looknya juga. Nah itu jadi tujuannya gue shaking atau gue acak-acak kayak gitu. Dan memang mirip mangkok ya, mungkin kita bisa sebut juga model mangkok gitu ya, karena polanya kayak pakai mangkok di kepala gitu ya, atau jamur. Cuman yaitu kita mesti menyesuaikan dengan bentuk kepala, karakter rambutnya, dan bentuk wajah, terutama selera. Karena setiap orang pasti punya selera masing-masing. Suka pendek, ada yang suka panjang, ada yang suka tipis, ada yang suka nggak terlalu tipis. Nah itu tinggal di combine aja. Oke, sudah jadi tublok hairstyle by Deddy Kingkat. Yes. Dan ini hasil akhirnya. Thank you, gue Deddy pakai I bukan pakai I, pamit. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata gue yang salah atau menyinggung. Silakan. Silakan apa? Oke, sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Gue Deddy pakai I bukan pakai I. Thank you dan bye.